Kata lindu paling tidak telah dikenal dan dipergunakan sejak abad ke-11 Masehi. Penyebabnya karena Bre Wirabumi, anak Raja Hayamuruk dengan istri selirnya, tidak setuju atas pengangkatan Suhita sebagai raja di Majapahit, menggantikan Selamat menyaksikan. Kata lindu paling tidak telah dikenal dan dipergunakan sejak abad ke-11 Masehi. Sedangkan kata kalinduan menunjuk kepada kondisi terlanda goncangan atau terlanda gempa bumi. Istilah lindu dalam bahasa Jawa dan Sunda diserap ke dalam bahasa Indonesia yang masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan demikian, istilah ini bersinonim arti dengan kata rek, yakni sebuah partikel deskriptif, sebagaimana terlihat pada kata regrek atau anggrek-grek, yang berarti maju dengan berhenti dan sentakan. Kata rek menunjukkan kepada gerakan menghentak atau goncangan hebat. Terlebih apabila dipretisikan menjadi regrek seperti tergambar pada kata horek, bergerak, gregrek, dan paregrek. Istilah paregrek mengingatkan kita pada perang besar yang terjadi pada akhir Majapahit antara Bre Hyang Wisesa dan Bre Wirabumi. Yang diberitakan dalam Kitab Pararaton, peperangan ini mencapai puncak pada tahun 1404 Masehi. Benih pertentangannya sudah berlangsung 3 tahun sebelumnya, yakni pada tahun 1401 hingga 1403 Masehi. Penyebabnya karena Bre Wirabumi, anak Raja Hayamuruk dengan istri selirnya, tidak setuju atas pengangkatan Suhita sebagai raja di Majapahit, menggantikan Wikrama Wardana setelah kakak laki-lakinya, Bre Hyang Wekasing Sukadua, meninggal pada tahun 1399 Masehi. Kedua belah pihak mengumpulkan orang-orang lantas menghimpun kekuatan, hingga akhirnya terjadilah pertempuran yang hebat. Peristiwa tersebut tercatat dalam berita Cina zaman Dinasti Ming pada tahun 1366 sampai dengan 1643 Masehi. Di dalam buku sejarah Dinasti Ming, jilid ke-324, diberitakan bahwa Kaisar Chengsu yang naik tahta pada tahun 1403 Masehi menjalin hubungan diplomatik dengan raja bagian barat yang disebut dengan Tumapan. Boleh jadi terlansir Cina atas nama Tumapel. Kadatuan atau Kedaton keturunan Bre Tumapel dan Raja bagian timur yang disebut dengan Piling Daha. Tatkala tahun 1405 Masehi, Laksamana Cheng Ho berkunjung ke Jawa sempat menyaksikan peperangan antar keduanya. Kerajaan bagian timur mendapatkan kekalahan dan rusak parah. Kala itu, perutusan dari Cina Tengah berada di kerajaan bagian timur sehingga ikut terjebak pertempuran yang mengakibatkan terbunuhnya 170 orang prajurit dari Cina. Boleh jadi, lokasi Kedaton bagian barat dan bagian timur sama-sama berada di wilayah Wilwatikta, berlokasi di daerah Trowulan sekarang, yang hanya terpisahkan oleh jalan poros di dalam wilayah ibu kota yang membujur antara utara dan selatan.
perang besar ini merupakan istilah perumpamaan yang berupa kejadian gempa bumi besar terhadap perang saudara yang pada hakikatnya juga merupakan bencana politik sekaligus bencana peradaban dan bencana kemanusiaan. Kerajaan-kerajaan yang beribu kota di daerah Jawa Timur seperti Kanjuruhan, Mataram, Jenggala, Panjalu, Singasari, dan Majapahit bukanlah tidak mungkin pernah terpapar gempa bumi. Sebab lokasi kedaton dari kerajaan-kerajaan itu berada tak jauh dari gunung-gunung berapi aktif seperti Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Kamput atau Gunung Kelut, Welirang, dan boleh jadi Gunung Penanggungan. Berita para raton mengenai adanya beberapa kali peristiwa vulkanik yang mendahului dan menyertai terjadinya letusan gunung berapi, seperti gambaran yang memberitakan terjadinya Gunung Lungge yang meletus pada tahun 1233 Saka atau 1311 Masehi yang memunculkan gemuruh lahar dingin, guntur banyu pindah, dan munculnya Gunung Anyar pada tahun 1307 Saka atau 1385 Masehi. Adanya gunung meletus tahun 1317 Saka atau 1393 Masehi dan terjadinya gempa bumi disusul dengan terjadinya kekurangan pangan. Demikian lama pada tahun 1348 Saka atau 1426 Masehi. Berkenaan dengan waktu kelahiran Raja Hayam Wuruk di Kedaton Nagari Kahuripan pada tahun 1256 Saka, terjadi bersamaan waktu dengan peristiwa letusan Gunung Kelut yang disertai dengan aktivitas vulkanik berupa gempa bumi, kepulan asap, hujan abu, guntur halilintar, dan sampai menyambar-nyambar. Peristiwa vulkanik dahsyat di kala itu mengakibatkan jatuh banyak korban jiwa yang dalam pemberitaan Kakawin Negara Kartagama dikalimati dengan membubuh durjana, penjahat musnah dari negara. Hal yang menarik adalah keterangan pada Pupuh 1 Bait 4.1 yang menyatakan bahwa peristiwa vulkanis ini dimaknai sebagai pertanda alam mengenai lahirnya seorang anak yang kelak menjadi Narapati. Nara adalah orang, sedangkan Pati adalah pemimpin atau sang pemimpin. Peristiwa gempa berikutnya yakni pada tahun 1867 yang diberitakan dalam Babat Paku Alaman, karya Permaisuri Paku Alam 6, Gusti Kanjeng Raden Ayu Adipati Paku Alam atau Siti Jaleka. Babat Paku Alaman memberitakan gempa yang berlangsung sekitar 2 menit. Peristiwa ini menyebabkan tanah berjungkat, bergetar bergoyang sebagai hendak dicabut, bumi dan langit seperti hendak menelungkup, suara gemuruh di puncak gunung, dan ombak laut yang kocak, hingga air dan ikannya terangkat ke daratan. Kota Gede dan makam Imogiri mengalami kerusakan parah. Pendapa Paku Alaman roboh dan beberapa bangunan dalam benteng Keraton Yogyakarta juga ikut roboh. Peristiwa kegempaan yang dicatat dalam Babat Paku Alaman itu memberitakan dengan cukup rinci jalannya peristiwa beserta paparan dampak gempa dahsyat yang terjadi di Yogyakarta pada subuh Senin Wage tanggal 10 Juni 1867. Pada kitab Ramalan Jangka Jayabaya, ada anggapan bahwa peramal itu disampaikan oleh Jayabaya, yakni seorang raja dari kerajaan Panjalu atau Kediri yang memerintah antara tahun 1135 hingga 1157 Masehi dengan nama gelar Abhisekanya Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awatara Nandita Sutri Singa Parakrama Utungga Dewa.
Jaya artinya berhasil, sedangkan baya berarti bahaya. Boleh jadi diberikan karena keberhasilannya dalam mengatasi persoalan atau mara bahaya. Salah satu objek ramalannya adalah gempa bumi. Dalam konsepsi ini, gempa tidak difahami sebagai fenomena alam biasa, melainkan pertanda alam. Adapun dasar logikanya adalah adanya kesesuaian antara peristiwa yang terjadi pada jagat besar, yaitu alam semesta, dengan yang berlangsung pada jagat kecil, yakni dunia manusia. Kebenaran ramalan atas peristiwa gempa ini mempunyai peluang, namun tidak tertutup kemungkinan dapat meleset dari yang diramalkan. Baiklah pemirsa, demikian tadi yang dapat kami sampaikan tentang mitologi kegempaan hingga hubungan kegempaan dengan kerajaan-kerajaan di zaman silam. Semoga bermanfaat. Salam budaya, Rahayu. Kanang kue kimpalu watuan sila yang menari. Berede, uri lampah sirup kali.